Oknum polisi gaya preman, pukuli warga. Kasus penganiayaan warga oleh oknum polisi berinisial RFT, masih terus bergulir, berdasarkan laporan kejadian ke SPKT Polda Lampung, tanggal 21 Mei tahun 2021, yang saat ini sudah dilimpahkan kembali ke Polres Waikanan agar lebih efisien dalam melakukan penyidikan. Hal tersebut disampaikan kuasa hukum korban Henry Adriansyah SHMH, melalui pesan singkat WA, Jumat tanggal 11 Juni tahun 2021. Atas dasar surat pelimpahan laporan polisi dari Direktur Reserse Polda Lampung kepada Kapolres Waikanan pada tanggal 31 Mei tahun 2021, menindaklanjuti hal tersebut pada hari Kamis tanggal 10 Juni tahun 2021, korban dipanggil ke Polres untuk memberikan keterangan penambahan BAP, guna kepentingan penyidikan. Polres menunjuk Aibda Semiring, Bribka Fajar Mariko Agustian, Bribka Sulistiono. Selamat pagi dengan Mas ya Mas? Prapto Pak. Prapto ya? Iya. Sampai yang jadi korban dari RFT ya? Betul Pak. Salah satu anggota polisian yang masih aktif ya? Betul Pak. Bisa diceritakan kronologisnya seperti apa Mas? Kronologisnya itu mulai tanggal 20 Mei. Kalau hari apa itu Pak? Pokoknya tanggal 20 Mei lah Pak ya. Tanggal 20 Mei kronologinya itu saya itu sedang tidur Pak, bukan saya yang mengendarai. Karena saya bawa truk Pak. Bawa truk itu dari semalam saya udah nggak tidur karena dari Teluk udah berangkat sore Pak. Bongkar di PSMI, bongkar gula di Waikanan, PSMI, PT PSMI, PT Gula. Setelah selesai bongkar, saya kan bawa kenek Pak. Kenek saya yang saya suruh bawa karena jalan jelek aja Pak kan, jalan tanah. Udah bawa dek pelan-pelan kata saya. Saya tidur di samping kenek itu Pak. Nah, setelah jarak mungkin dari kampung Negara Batin itu Pak, jalan lintas Negara Batin, kenek saya bangunin saya Pak. Karena dia ketakutan kenek saya itu. Ada mobil minibus jenis Fortuner itu bawanya katanya ugal-ugalan kayak orang mabuk gitu Pak. Nah, berhubung kenek saya itu ketakutan, dari kejauhan udah kelihatan mobil itu kayak orang mabuk itu bawanya. Kenek saya itu berhenti di bahu jalan Pak, sambil bangunin saya. Setelah bangunin saya dibangunin, saya terkaget, saya angkat rem tangan Pak. Angkat rem tangan, saya lihat mobil itu udah di bahu jalan, hampir masuk sering Pak. Apa dek kata saya kan? Ada mobil ngebut kata dia kan di depan itu Mas kata dia kan. Saya terus mana mobilnya? Mobilnya udah lewat. Terus itu posisi mobil saya berhenti Pak. Dia mundur. Bilang katanya anjing kamu kata dia kan. Nah, sedangkan saya lihat mobilnya saya kenal Pak. Mobil itu berjenis Fortuner, mobil Bang Rudolf kata saya. Ada apa Bang? Saya gituin kan. Kamu nggak terima kata Bang Rudolf. Kaca mobil. Nggak terima, turun kamu. Setelah itu saya turun Pak. Ada apa Pak masalahnya ini Bang kata saya kan. Karena saya kenal saya panggil Bang. Nah setelah itu nggak terima kamu, tetap marah-marah Bang Rudolf. Marah-marah, mukul kepala saya sebelah kiri sini Pak. Bawah mata sini. Masih marah-marah lu. Apa masalahnya Pak? Apa masalahnya Bang kata saya. Nggak terima, masih ngotot kamu kata dia. Katanya kamu ngomong nggak punya etika. Loh, saya salah saya apa? Saya ini nggak tahu. Karena saya ini posisi tidur. Lagi sebelah sini, belakang bawah telinga sini Pak. Atas leher. Nah, dan setelah itu, ngapa kamu nggak terima? Tetap aja ngotot. Udah habis itu dia pegang kepala saya Pak. Tangan dua. Diludahin muka saya Pak. Setelah loh Bang, salah saya itu apa? Ngapa kamu ini? Gak terima kata saya udah selesai bunuh sekalian kata dia. Saya diseret di bawah ini kebun karet. Kebun karet katanya mau dibunuh. Saya terima aja. Ya udah kalau mau bunuh Pak kata saya kan. Bunuh aja Bang kata saya kan. Saya terima, setelah itu saya terima. Udah habis itu yang ini marah. Saya terus kepikiran lah, ini namanya penganiayaan Pak. Saya mau lapor ke Polsek. Baiknya sama dia? Tetap saya ngotot naik mobil Pak. Setelah itu terbalik Pak. Kejar, nyalip saya. Gak jarak dari 7 kilo, kurang lebih 7 kilo itu Pak. Dia berhenti lagi Pak. Suruh turun saya. Turun dari mobil itu Pak. Saya turun, setelah saya turun
adalah Bang Roslan, Mm-mm. kepala desa tetangga Pak, Mm-mm. desa tetangga ini. Terus melerai, setelah dilerai Bang Rudolfnya pergi. Mm-mm. Jadi saya ngobrol sama Pak Roslan itu kronologi kejadian ada apa ditanyain sama Pak Roslan. Saya ceritain, setelah saya ceritain saya naik mobil lagi Pak. Mm-mm. Terus saya naik mobil, nggak jarak dari 500 meter, mobilnya dipalangin di tengah jalan Pak, mobil Bang Rudolf, mobil Fortuner minibus itu Pak. Saya berhenti dengan melihat Bang Rudolf marah-marah sambil buka pintu mobil Fortuner itu, ngambil pistol ditaruh di ikat pinggang sini Pak. Saya ketakutan, saya trauma Pak, gitu kan. Habis itu ada Bang Roslan lagi Pak, ngelerai. Saya suruh jalan, Bang Roslan suruh minggirin mobilnya Bang Rudolf itu. Setelah dipinggirin saya jalan Pak. Begitu pula sang knek yang juga menjelaskan kronologis kejadian tersebut di mana saat itu ia yang mengemudi mobil truk milik S. Dengan Mas siapa Mas namanya Mas? Indramayu. Indramayu. Iya. Mas Indramayu ini keneknya Mas Prapto ya? Iya. Korban ya? Iya. Waktu kejadian Mas emang yang bareng dia? Iya, waktu itu kejadian saya diajar dia kebetulan. Mm-mm. Nah, biasanya nggak sering sih dia ngajak saya nyopir itu, biasanya itu cuma satu kali itu doang. Mm-mm. Apa namanya? Nggak tahu. Emang udah kira udah mau kena apesnya apa gimana gitu, nggak tahu ini. Mm-mm. Emang kejadiannya waktu itu sampean yang bawa mobil? Iya, saya bawa mobil. Sampean yang bawa mobil. Terus yang sampean lihat kayak gimana bawa mobilnya si Rudolf dari arah? Kayak orang mabuk lah, ngambil jarang orang itu loh, Hmm. tengah-tengah ya. Itu kejadiannya di jalan apa itu ya? Jalan lintas negara Batin. Tancap itu bukan? Bukan, sebelum kok dari Kada 3 sebelum rumah makannya Mulini. Oh lebar itu jalan itu ya? Enggak, yang jalan itu jalan rusaknya kan sempit itu. Oh yang SD ya? Dekat dari SMP apa ya? Sebelum SMP malah. Oh jadi dia ngambil bahu jalan, mengambil jalan. Mengambil bagus jalan saya. Mm-mm. Terus habis itu saya berhenti, bangun apa Mas Prapto itu, mas bangun, ada mobil Fortuner ngebut banget. Tapi kan saya udah posisi udah di pinggir jalan, Mm-mm. mau nyemplung karetan itu. Terus Mas Prapto itu bangun saking dia kagetnya spontan ngangkat rem tangan, tanya mana mobilnya, itu di belakang. Terus nggak lama kan mundur, bilang anjing. Nah sama habis itu mundur kan dia bilang anjing itu kan, buka kaca. Nah si Bang Prata itu bilang ada apa Bang. Nah si Bang Rudolf bilang, ngapa kamu nggak terima, turun kamu. Turunlah Bang Rudolf dari mobil. Mm-mm. Sampean di dalam mobil apa turun juga? Di dalam mobil saya Tapi ngelihat dari kaca spion sebelah kiri tuh kelihatan. kan benar. Waktu kejadian dipukul tuh kelihatan juga. Kan benar. Nggak ngelawan ya itu ya? Bang Mas Prapto Mas ya? Prapto nggak ngelawan, orang bangun tidur itu ya Berapa kali dipukul itu? 2 kali. 2 kali dipukul. Ya habis dipukul itu kan balik lagi ke mobil. Mm-mm. Ya itulah dia Bang Rudolf yang ngoceh-ngoceh, ditariklah ke mobilnya Bang Rudolf di bawah pohon karetan itu. Saya nggak kelihatan apa-apa lagi kan. Mm-mm. Tapi Bang Rudolf tuh marah-marah pokoknya. Mm. Habis itu Dia sempat ngeluarin pistol nggak? itu ya yang ngeluarin pistol yang kedua kalinya, yang dia nyegat kedua kalinya Mm-mm. di daerah SP6, jalan lintas SP6C itu. Tahu. Nah di situ nyegat dia, nah kan mobil masih saya. Mm-mm. Nah dia tuh buka pintu, Mm-mm. ngambil pistolnya tahu, tapi kan disampaikan di sini langsung. Mm-mm. Nah habis itu datanglah apa namanya, kepala lurah tangga apa sebelah itu, Mm-mm. dilerai kan, dipisah. Terus Bang Rudolfnya sama Pak Lurah suruh pergi. Mm-mm. Bang Rudolf pergi, terus Pak Lurah desa sebelah itu tanya ada apa, lagi gini. Habis itu suruh pulang kami kan. Maju 500 meter, mobilnya Bang Rudolf langsung ditaruh di tengah jalan.
suruh turun bang Mas Prapta itu, Mm-mm. tapi kan kami nggak turun. Mm-mm. Nah tapi lurah desa sebelah itu masih di belakang saya. Hmm. Nah jadi sama dia di lorel lagi, saya suruh pulang ke dokter Pak Usup untuk konsultasi apa bisa pokoknya gitu. Enggak, waktu pengancaman itu si RFT ini ngeluarin pistol, ngancam sambil ngeluarin pistol gak? Enggak, Enggak ya? di gini tapi cuma sama nakut-nakutin aja, sama bilang-bilang kayak gitu. Hmm. Tapi sambil nongolin pistolnya. Nongol apa namanya, kelihatan Masian pistolnya tuh di sini, bajunya Diangkatin. diangkat sama dia. Ya sengaja diperlihatkan lah ya. Hmm. Habis itu dia nyalip, saya berhenti di Pak Usup tuh dia tuh nyalip dan habis itu saya pulang naruh mobil berangkat ke Polda langsung. Sampean tinggal di mana? Di Surakarsa. Surakarsa. Iya, sebelumnya rumah sakitnya Pak Heri kok, dari Karet 3-nya. Oh ya. Dengan Mas siapa tadi? Mas Indramayu. Indramayu ya. Oke, masih Mas. Oke. Meskipun tidak mendampingi secara langsung dalam proses BAP, Henry Adriansyah dan partners yang merupakan kuasa hukum dari S, tetap memonitor dan memantau, namun sangat disayangkan awak media tidak diperbolehkan meliput proses BAP dan olah TKP. Menurut info yang didapat awak media, sebelum ditugaskan di Polres Waikanan, oknum polisi RFT ini kerap kali melakukan hal serupa layaknya seorang preman memukuli warga masyarakat yang seharusnya diayomi dan dilindungi, terlebih lagi sudah sering kali mengeluarkan pistolnya, menodongkan bahkan mengeluarkan tembakan untuk menakuti warga. Kejadian tersebut terjadi pada bulan November tahun 2020, RFT juga pernah dilaporkan ke Propam Baradatu atas perlakuan penganiayaan terhadap beberapa warga, namun janji tinggal janji kali ini RFT melakukan kembali perbuatannya ke warga lain. Masyarakat berharap pihak kepolisian tegak lurus dalam menangani kasus ini agar tidak mencoreng nama baik kepolisian RI, di mana program dicanangkan oleh Bapak Kapolri, yaitu presisi prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan. Wan Ajo dan Grand Sapta melaporkan.